Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pemirsa Al-Baqiyah TV dan Radio Al-Baqiyah TV, alhamdulillah pada kesempatan ini bersama kita berjumpa dalam pembahasan dakwah al-Islamiyah, yang insyaallah tema yang akan kita bawa adalah amalan utama bulan Ramadan. Sama-sama kita maklum, insyaallah Ramadan itu tinggal hitungan hari lagi. Umat Islam yang mana yang tidak suka dengan adanya datang Ramadan? Maka sering kita dengar, ya Ramadan, ya Ramadan, ji'na ilaika bil ghufran. Bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia. Bangga semua umat Islam yang iman akan datangnya Ramadan. Karena apa? Tahu Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Nah, di sini amalan utama bulan Ramadan apa aja? Tentu banyak, saudara sekalian. Pemirsa Al-Baqiyah TV, Radio Al-Baqiyah TV, tentu amalan yang wajib adalah ya puasa Ramadannya. Amalan yang sunnah tarawihnya. Amalan yang lain ada baca Quran, ada sedekah, ada silaturahim, bermacam-macam. Tapi sama-sama kita maklumi, ini kan masuk suasana pandemik COVID-19. Pemerintah menyampaikan, para ulama menyampaikan agar pelaksanaan sholat taraweh itu nanti di rumah masing-masing. Nah, ini yang jadi masalah. Tentu banyak umat Islam yang sebagian itu ada yang bingung. Aduh, ini bagaimana ya caranya saya sholat taraweh? Karena biasanya kalau saya sholat taraweh itu ya selalu jamaah di masjid, jamaah di musola, paling cuman ngikutin imam, sholli sunat tarawih makmum, Allahu Akbar, waladhdallin, amin, Allahu Akbar. Ini suruh tarawih sendiri di rumah, ini akan menjadi permasalahan. Tapi jamaah sekalian, pemirsa, ibadah itu yang pertama, itu yang penting itu mau. Jalankan dulu. Kalau memang nanti di rumah, jalankan semampu kita. Setelah ambil wudhu, menghadap kiblat, sholat isya, ya sholat tarawih semampu kita. Gampangnya ngomong begini loh. Bismillahirrahmanirrahim, sholli sunat tarawih, Allah, niat sholat tarawih. Udah sholat, baca iftitah, mampunya iftitah, ya iftitah. Baca fatihah, baca fatihah. Apalnya surat cuman Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, sampai selesai. Lakum dinukum waliyadin. Ruku biasa. Nanti rakaat kedua setelah iftitah mampunya al-ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan. Tapi paling nanti dihitung. Yang biasa 23 ya ditulisin. Udah dapat 2 rakaat. Salam, tulis lagi 2 rakaat. Jadi setiap rakaat, iftitah, fatihah, suratannya sama, nggak jadi soal. Yang penting jumlahnya sampai 23. Bagi yang 23. Yang biasa 11, ya tulis hitungan sampai 11. Jadi pertama adalah kemauan. Karena begini, ada yang tanya, Ustaz, ini bagaimana kan kalau yang namanya sholat tarawih itu kan harusnya di masjid, di musola, fadilahnya lebih luas. Jamaah sekalian, pemirsa Al-Baqiyah TV dan Radio Al-Baqiyah TV, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan sholat tarawih itu di masjid ada 2 pendapat. Pertama cuma 3 kali, yang kedua 4 kali. Jadi ketika masuk Ramadan pertama, Kanjeng Nabi habis sholat tarawih itu di masjid sampai sahur, karena menjalankan sholat sunnah. Itu jamaah pada ikut, ada 1/4 masjid. Malam kedua ada separuh masjid ngikutin. Malam ketiga penuh itu masjid. Maka Nabi takut. Antak murahum bi'azimah.
Seakan-akan memerintahkan sholat tarawih itu menjadi wajib. Maka setelah itu Kanjeng Nabi sholat tarawihnya selalu di rumah. Kalau menengok di sini saudara sekalian, jamaah Al-Baqiyah TV, berarti sholat di rumah. Nabi pun sholat tarawih di rumah. Hanya kenapa kok sekarang kulturalisasi alim ulama menyampaikan ayo kita berjamaah di masjid? Tentu akan ingat ketika sahabat Umar bin Khattab di era khalifahnya, ketika masuk masjid ada jamaah sholat di pojok sono sendiri, di tengah sendiri, kayaknya kok enggak sinergi, kayaknya kok enggak bersama. Maka Sayyidina Umar menyampaikan, ayo kita bareng-bareng jamaah sholat tarawih. Maka Sayyidina Umar menyampaikan, ni'matul bid'ah hadihi, bid'ah yang paling nikmat adalah ini, tarawih secara berjamaah. Kan awalnya dari situ. Tapi kalau ngelihat konsep atau konteks di zaman Nabi SAW, tarawih itu di rumah. Maka kita yang semangat lagi di masjid, tapi jangan kurangi semangat untuk ibadah di rumah. Maka sholat tarawih di rumah pahalanya sama seperti di masjid atau di musola. Adapun tata caranya saudara sekalian, pertama mau. Setelah mau kita sholat. Kebetulan maaf, yang punya suami untuk jadi imam, suaminya kurang begitu lancar, nggak jadi masalah. Yang penting masih mampu takbiratul ihram. Saya niat sholat tarawih, Allahu Akbar. Dah. Habis itu suaminya baca iftitah, baca Fatihah semampu suami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semampunya seperti itu, enggak seperti imam yang di musola, enggak seperti imam yang masjid, enggak apa-apa, itu sah. Ustadz, suami saya mampunya cuman Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Enggak apa-apa, itu sah. Yang penting 2 rakaat salam. Habis itu ditulis, takut lupa karena selalu sama suratannya, enggak apa-apa. Karena apa? Substansinya, intinya setiap malam harus menjalankan amalan Ramadan yang istimewa, yaitu tarawih. Karena Nabi menyampaikan, wa qala Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sing sapa wonge, kini karena wong Jawa ya pemirsa Al-Baqiyah TV, barang siapa yang mau mendirikan ibadah pada malam Ramadan. Nah di sini alim ulama sepakat kata-kata mendirikan ibadah adalah sholatut tarawih. Orang yang mau sholat tarawih malam-malam Ramadan karena iman dan karena Allah, maka dosa yang awal dan yang akhir akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kekuatannya. Maka substansinya menjalankan, bukan tempatnya. Bukan kok wah tarawih kalau nggak di masjid kok nggak sah. Tarawih kalau nggak jamaah di musola nggak sah. Nggak ada kata-kata itu. Karena hadisnya man koma, man sapa wonge koma kang jumenengi sapa man. Ramadhana ing dalam bulan Ramadan imanan karena iman wahtisabalan krananing Gusti Allah hufira mongko bakal den ngapura sapa lahuman ing dosane mau mata kodama sing wis lalu wa mata akhir lan sing arep teka wis di ngapura. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pemirsa Al-Baqiyah TV dan radio Al-Baqiyah TV, kita ingat substansi pelaksanaan tarawih bukan masjidnya, bukan musolahnya, tapi mau menjalankannya. Di masjidkah, di musolahkah, di suraukah, di rumahkah, di kantorkah, tempat rondakah, yang penting menjalankan. Nah, adapun jumlahnya monggo. Yang ngikutin faham umum 23 rakaat dengan sholat witirnya monggo. Yang ngikutin 11 juga monggo. Ingat, yang penting mau menjalankan. Karena dengan mendirikan ibadah pada malam Ramadan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak harus hafal dari Al-Hakumut sampai Anas, ndak. Yang penting hafalnya apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ingat, substansinya adalah mau menjalankan. Harapannya
seluruh rangkaian dosa yang kita lakukan bil wasilah ibadah pada Ramadan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi awal saya awali dengan kalimat ya Ramadan, ya Ramadan, ji'na ilaika bil ghufran. Wahai Ramadan, kami datang kepadamu bulan yang penuh dengan ampunan. Maka harapan kita, ayo Ramadan kita masuk, wajib puasa kita jalankan, amalan-amalan diantaranya sholat tarawih. Kita nggak usah panik. Oh, kalau nggak di masjid nggak sah. Oh, kalau nggak di musola nggak sah. Tidak seperti itu. Ingat, substansinya adalah menjalankan dengan ridho dan ikhlas, maka akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, pemirsa Al-Baqiyah TV, pemirsa pendengar radio Al-Baqiyah TV, itu sedikit apa yang kami paparkan tentang amalan utama pada bulan Ramadan yang spesifikasinya adalah tentang pelaksanaan sholat tarawih. Yang bingung di masjid atau bingung di rumah atau bingung di musola, tidak usah bingung, karena substansinya aslinya adalah pelaksanaannya, bukan tempatnya. Yang penting wudu, bismillah, yang laki-laki pakai sarung, pakai koko, yang ibu-ibu pakai mukna, anak-anak kita jejerkan di rumah, biasa suami yang di kantor ayo tarawih di rumah, yang biasa orang pada bekerja ayo tarawih di rumah. Insya Allah dengan kebersamaan justru akan memunculkan kebersamaan antara suami, istri dan anak-anaknya. Mudah-mudahan apa yang sedikit kami paparkan bisa dipahami oleh pemirsa Al-Baqiyah TV dan pendengar radio Al-Baqiyah TV dan mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada pertanyaan masuk dari radio. Saya bacakan boleh ya? Ya, silakan. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Chan dari Jogja. Pertanyaan gini Pak, kalau di bulan Ramadan kan amalan kita dilipat gandakan. Nah, kalau kita melakukan dosa, apakah dilipat gandakan juga? Gitu. Baik, mantap sekali pertanyaannya dari Mas siapa? Mas Chan, Yogyakarta, mesti iso Jawane. Pertanyaannya sangat mantap karena kata-katanya, Ustaz, kan sering disampaikan kalau Ramadan amalannya itu dilipat gandakan, maka ada kalimat li'annal hasanati mujdami'atud, yang namanya kebaikan akan dilipat gandakan. Ketika di bulan Rajab itu kalau kita amalan sedekah 1 dilipat gandakan menjadi 70. Kalau bulan Sya'ban bulan ini sedekah 1 dilipat gandakan 700. Kalau di bulan Ramadan maka yang melipat gandakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lipat ganda yang tahu hanya Allah. Terus apakah berbuat dosa juga dilipat gandakan? Tentu. Ini namanya imbang. Supaya apa? Manusia itu benar-benar menjaga. Ramadan itu lipat ganda, yang baik dilipat gandakan, yang buruk juga dilipat gandakan. Karena ada pelipat gandaan, maka kita berupaya agar jangan menjalankan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bagaimana Mas Chan? Sudah puaskah dengan jawabannya atau ada lagi pertanyaannya? Oke, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Baik. Baik, lanjut ke materi berikutnya mungkin.